Banyak yang lihat toko cuma pas rame, tapi nggak banyak yang tahu hidup di toko itu dimulai dari rak kosong, terus di lantai, dan tangan yang nggak berhenti kerja. Pagi masih sepi, saya keluar dari kamar, udara belum ramai oleh suara kendaraan. Di dalam toko, suasana masih tenang, hanya sedikit suara hewan kecil dan kendaraan beberapa yang lewat. Saya menyalakan lampu satu persatu, toko yang semalam gelap perlahan kembali hidup. Pintu samping sudah kubuka, rolling door pun sama. Kini saya mau buka pintu gerbang depan dulu, kunci sudah di tangan. Sekarang gerbang toko depan dibuka penuh. Ini bukan cuma buka toko, tapi membuka satu hari kehidupan. Belum lama, toko Nina benar-benar terbuka. Pembeli pertama datang, langsung beli mangkok styrofoam. Saya layani, saya siapkan barang-barangnya dan transaksi langsung selesai. Penjualan pertama hari ini tanda yang selalu bagus untuk memulai. Setelah pembeli pertama selesai, saya langsung menyalakan komputer kasir. Sistem harus siap, karena setelah ini bisa saja pembeli datang susul menyusul. Sisa mangkok styrofoam yang tadi dibeli sama pembeli, saya bungkus kembali, dirapikan, lalu saya pajang di depan toko. Barang harus rapi, mudah dilihat, dan siap diambil kapan saja. Sambil menunggu pembeli berikutnya, saya lanjut ke bagian kulkas. Kaca kulkas minuman saya bersihkan dulu supaya isinya terlihat jelas dari luar. Minuman jadi rapi, stok masih aman, lalu pindah ke kulkas kedua. Kulkas sayuran, kacanya saya lap lagi satu persatu. Sekalian saya cek kondisi barangnya, mana yang masih segar, mana yang harus diperhatikan. Di toko, kebersihan dan kerapian itu penting, karena dari depan saja pembeli sudah bisa menilainya. Setelah kulkas beres, saya pindah ke rak jajanan yang berwarna merah. Beberapa bagian masih kosong. Ini tanda stok sudah berkurang dan harus segera diisi. Saya ambil stok roti yang disimpan di atas rak toko. Satu persatu saya turunkan, lalu saya pajang kembali. Rak yang tadinya kosong mulai terisi. Tampilan toko jadi lebih hidup dan pilihan pembeli jadi lebih lengkap. Menata rak seperti ini memang terlihat sepele, tapi inilah bagian dari rutinitas supaya toko selalu siap melayani. Selanjutnya ini rak jajanan, beberapa ciki sudah pada kosong. Tandanya jajanan ini cepat habis. Saya ambil stok lagi cikinya yang disimpan di bagian atas toko. Karena cikinya masih bentuk rentengan, saya potong satu persatu. Setelah itu semuanya langsung saya pajang. Rak yang tadinya kosong kembali terisi dan siap diambil pembeli. Tidak lama kemudian, setelah saya beres-beres, rak cikinya sudah siap. Ini ada pembeli mulai berdatangan. Pembeli pertama membeli sembako, isinya telur, kecap, dan minyak gelas. Disusul lagi pembeli kedua mengambil saus bantal, bapak-bapak, 2 picis, ditambah garam dan bumbu kaldu yang rencengan. Lalu pembeli berikutnya membeli sabun renceng dan mie instan. Transaksi bergantian, toko mulai terasa hidup. Satu persatu saya layani cepat, rapi, dan tepat. Sekarang keadaan toko menjelang siang sampai sore. Sales sabun datang ke toko kita. Pesanan yang sebenarnya cukup banyak
tapi yang datang hanya beberapa dus saja. Katanya sih stok sedang kehabisan, sisa barang akan dikirim sekitar 3 hari ke depan. Tanpa berlama-lama, saya langsung lakukan pengecekan barang, memastikan jumlahnya sesuai dan mencatat apa yang sudah datang. Memang di usaha toko sembako seperti saya, hal seperti ini sudah biasa ya. Yang penting stok tetap ada dan terkontrol. Ini dus kiriman tadi langsung saya bawa ke dalam toko. Satu dus saya buka terlebih dulu, isinya mie instan, bentuknya panjang, tipis, mirip spaghetti. Tanpa menunda, saya langsung menata barangnya. Satu-satu saya keluarkan dari dus, lalu saya pajang ke rak mie instannya. Rak yang sempat kosong perlahan terisi kembali, barang terlihat rapi dan siap dipilih oleh pembeli. Menata seperti ini memang makan waktu, tapi stok harus selalu siap karena di toko barang yang terlihat itu yang paling cepat terjual. Di rak sabun renteng, stok promo beli 1 renteng dapat piring sudah benar-benar habis. Visual ini memperlihatkan satu hal jelas, barang laku terus dan harus segera diisi ulang. Saya ambil 1 dus sabun. Dus yang saya buka ini adalah kardus rencengan. Lalu seluruh isinya saya tuangkan ke lantai, masih bentuk utuh, belum disobek satu persatu. Saya mulai menyobek rentengannya, memisahkan satuan sesuai ukuran jual. Setelah semuanya terpisah, saya hitung kembali, memastikan jumlahnya sesuai. Baru setelah itu sabun-sabun renceng ini saya angkat satu persatu, saya pajang ke rak yang tadi terlihat kosong. Rak terisi kembali, tampilan jadi rapi dan stok siap dijual di toko. Proses seperti ini memang tidak selalu terlihat, tapi memang inilah bagian penting supaya barang selalu tersedia untuk pembeli. Sabun ini memang cepat sekali untuk diburu ibu-ibu dan anak muda. Memang cepat banget, ini barang terlaris. Kamera menyorot rak berikutnya. Di sini masih kosong dan saya waktunya diisi dan ambil kardus 1 dus penuh. Saya buka. Saya ambil 1 dus sabun pewangi baju. Kardus yang saya buka semuanya saya tuangkan ke lantai biar kita menyobeknya enak, dan dilihat dulu dan dihitung beberapa, ada yang sobek, ada yang bocor apa tidak. Sabun ini masih dalam bentuk rentengan. Saya mulai menyobeknya satu-satu, ada yang mudah, ada juga yang sedikit susah untuk dipisahkan. Ini saya kalau sudah susah, gunting jadi alat bantu. Yang penting potongannya rapi dan tidak rusak maupun bocor apa gimana. Sambil menyobek saya hitung jumlahnya, tidak boleh asal karena stok harus jelas. Setelah itu sabun-sabun yang sudah saya potong langsung saya masukkan semuanya ke rak yang tadi visual yang kosong. Disusun rapi mulai dari bawah sampai penuh. Rak sabun pewangi yang sebelumnya kosong sekarang terisi kembali, stok siap dan toko kembali lengkap.
ambil kardus yang terakhir yang saya ingin tata di rak. Saya ambil 1 dus penuh. Ini sabun pewangi yang aromanya beda ya. Sabun pewangi lagi, jenisnya berbeda, variasi aroma dan warna. 1 dus saya buka seperti biasa. Saya tumpahkan isinya semuanya di lantai, masih bentuk rentengan, jadi harus disobek lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Saya pisahkan satu persatu, dirapikan. Kalau susah saya ambil gunting lagi supaya siap dipajang di rak yang sebelumnya kosong. Sekarang toko sudah rapi, stok juga lengkap dan penuh.